Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di malam Sabtu ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung kopi Bang Doni. Kisah dari penulis favorit kita semua juga, yaitu Dhani SBR. Waduh, setelah kejadian di Surabaya, chapternya Dimas ya, akhirnya nih berakhir nih kisah tentang Dimas di Surabaya. Dan kini kisah ini akan kembali lagi ke kota Bekasi bersama Bang Doni dan lain-lainnya di warung kopi Bang Doni. Waduh, ini kira-kira ada misteri apa lagi ya di warung kopi Bang Doni kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Teror arwah penasaran dari hutan jati. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu, di kediaman Doni, terlihat Doni, Gembul, Jumri, serta Bonis sedang menikmati sarapan bersama. Saat itu, mereka sedang menikmati nasi goreng buatan Jumri karena kebetulan Mak Zubaida tidak berjualan nasi uduk. Wih, nasi gorengnya Mas Jumri enak banget ya. Bonis baru tahu dah, ini baru namanya sarapan. Bonis bosen makan nasi uduk mulu, ujar Bonis. Botol kecap, pagi-pagi udah ngoceh aja lu, pakai segala ngejelek-jelekin nasi uduk emak. Dengeran mama dijitak tar pembunuhan lo, saut Doni. Ih, siapa ngejelekin nasi uduk emak? Orang Bonis cuma bilang bosen sarapan nasi uduk emak, bukannya gak enak, ucap Bonis. Ngomong-ngomong, emak kemana ya? Kok gak ikut sarapan? Tanya Gembol. Emak lagi niat, dia lagi puasa, jawab Bonis. Oh gitu ya, saut Gembol. Iya, ngomong-ngomong, pas lu di Surabaya, lu kemana aja Bul? Tanya Doni pada Gembol. Kemana aja? Emangnya kita pelesiran apa pas kesana? Saut Gembul sewot. Lu begitu aja sewot. Kan gue cuma nanya Bul, ucap Doni. Nanya sih nanya, tapi yang bener dong, bikin orang kecil aja. Saut Gembul masih sewot. Tak lama berselang, dari luar rumah terdengar ucapan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semua. Rupanya itu adalah Pak Sadeli yang datang bermaksud sarapan nasi uduk Mas Zubaida. Waduh, lagi pada makan besar ini rupanya nih. Ngomong-ngomong, Majubet kagak jualan nasi uduk ya? Tanya Pak Sadeli. Libur jualannya, jawab Doni. Padahal dari rumah gue mau sarapan niatnya. Soalnya bini gue lagi kagak masak, dia lagi keluar. Saut Pak Sadli sambil masuk dan duduk di dekat Gembul. Lah, ini ngapa duduk? Lapan banyak lagi kagak jualan bang. Ya udah balik sana, sindir Doni. Pujuk lalu Don, gitu amat lo sama gua. Gue ikut sarapan dong, lapar banget ini. Pinta Pak Sadli memelas. Silakan Pak RT, ini Jumri masak nasi goreng. Masih banyak kok nasi gorengnya. Celat Gembul. Idih, abang kayak gembel. Namanya sarapan numpang di rumah orang, ledek Doni. Tes gue buat lu Dan. Gue dikata gembel. Gini-gini gue partner TL lu. Gue juga punya harga diri. Sentak Pak Sadli sambil menyendok nasi goreng buatan Jumri. Melihat kelakuan Pak Sadli yang masa bodoh dengan ucapannya, Doni hanya manyun sambil menyindir kembali. Harga diri lah, tetep aja dia nyendok. Sambil menyantap nasi goreng tersebut, Pak Sadli pun berkata, lu pada tahu kagak? Pas gua upload video lagi naik helikopter di Facebook, yang nonton banyak. Keren kali gua ya, bisa naik helikopter, ucap Pak Sadli dengan bangga. Mendengar itu, kembali Doni tak tahan ingin berkata, itu mah bukannya keren, ora. Dasar aki-aki Facebook, lah apa-apa direkam segala. Bolehnya sewot tuh Dan. Itu pan info, saut Pak Sadli.
Apaan? Ya info, kalau gue pernah naik helikopter, jawab Pak Sadli lagi. Bodoh amat, saut Doni sewot. Tak berselang lama, Mas Zubaida langsung keluar dari kamarnya karena mendengar kegaduhan di ruang makan. Astagfirullah, ini apa-apaan sih? Pagi-pagi udah pada rame banget. Ini nih mak, ada pengungsi Rohingya numpang sarapan di rumah kita. Ledek Doni. Ujuk dah lu Don, gue dikata pengungsi Rohingya. Ya kagak sekalian aja gembel bola kapal, saut Pak Sadli yang masih lahap menyantap nasi goreng buatan Jumri. Sadli, gua kira siapa lu ya? Ngomong-ngomong, bingkisan dari si Dimas udah lu kasih ke bini lu belum? Tanya Maju Beda. Ya udah mak, bini saya suka banget sama bingkisannya. Lama-lahan dia nanya, kapan saya ke Surabaya lagi? Jawab Pak Sadli. Ih, mau ngapain? Mau gali pasir? Sindir Doni. Ya kali aja gue diundang ulang tahun sama si Dimas. Gue yakin dia mah kalau ulang tahun dirayainnya di restoran. Emangnya lu di kebun kosong? Giliran Pak Sadli meledek Doni. Mendengar itu, Gembul langsung tertawa lepas. Oh, ulang tahun kok di kebun kosong? Emangnya abang mau bakar sampah? Iya Bul, lah orang-orang mau ulang tahun niup lilin, lah si Doni niup tabunan. Ledek Pak Sadli lagi. Mendengar itu, Mak Zubaida pun sedikit tersenyum. Dasar Deli, bangetan banget lu ngatain si Doni. Dia mah dari kecil kagak pernah diraya-rayain gitu ulang tahunnya. Palingan kalau di ulang tahun gue bikinin nasi kuning sama bacain dia doa biar selamat sehat panjang umur. Dengerin tuh bang, saya mah kalau ulang tahun didoain biar tuanya kagak kayak abang. Ledek Doni balik. Lah emang gue ngapa? Tanya Pak Sadli. Ya abang pikir aja sendiri, jawab Doni. Ya begitulah suasana pagi hari di kediaman Doni. Guyonan-guyonan khas Betawi begitu kental terdengar dari Pak Sadli dan Doni. Siang harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, terlihat Doni yang sedang memeriksa keadaan kafenya. Di situ, dia nampak terganggu dengan kebersihan toilet, apalagi melihat sabun dan tisu yang habis. Doni pun segera mendatangi Gembul untuk menanyakan hal tersebut. Bul, itu toilet sabun sama tisunya habis. Emang stoknya habis apa ya? Tanya Doni. Pokoknya habis bang, tapi belum diganti. Soalnya anak-anak lagi pada sibuk ngelayanin tamu. Jawab Gembul. Amat lagi nih Bul, gue sering lihat nih ya, toilet kita itu kotor mulu dah. Kagak bersih gitu kayak di mall-mall. Nah sebenarnya itu bang, saya udah lama mau ngomong sama abang. Kafe abang ini kan makin lama makin rame. Nah anak-anak kadang nggak kepegang buat ngebersihin toilet. Mereka bisa bersihin pas sudah closing sama mau buka aja bang. Begono. Jadi maksud lu kita kudu ngerekrut pegawai baru buat jadi OB begitu Bul? Tepat sekali bang, 100 buat abang. Ya elah, kayak kuis aja lu. Ya udah kalau begitu, cari orang dah lu. Emangnya kita butuh berapa orang? Kalau menurut saya sih 2 orang bang OP-nya, cowok sama cewek. Kan kalau toilet cewek yang cowok nggak bisa bersihin bang, ujar Gembul memberi masukan. Di situ Doni langsung menyetujuinya dan menyuruh Gembul untuk merekrut karyawan baru. Jumri yang sedari tadi berdiri di dekat kompor sambil mengelap wajan besar langsung membalikan badan. Wajahnya tampak penuh harap. Dia meletakkan kain lapnya dan berjalan mendekati Doni dengan langkah ragu-ragu. Anu Bang Doni, Mas Gembul, maaf nih, saya lancang ikut dengerin obrolan sampean berdua. Doni menoleh menatap salah satu pegawai setianya itu. Ya Jum, bagaimana? Tanya Doni. Anu Bang, soal lowongan office boy tadi, kalau boleh apa saya bisa bawa kakak sama adik kandung saya dari kampung di Brebes buat kerja di sini? Soalnya mereka beneran lagi butuh kerjaan banget bang. Kerja kasar apa aja pasti mau asal halal, ucap Jumri. Kita nyarinya laki-laki sama perempuan Jum, saut Doni. Nah pas bang, kakak saya laki-laki, adik saya perempuan, ucap Jumri. Doni menaikkan sebelah alisnya. Dia melirik Gembul sejenak sebelum kembali menatap Jumri. Lah, emang abang sama ade lu mau kerja di sini Jum? Ntar pada betah kagak? Secara di sini pan ramenya minta ampun. Pasti betah bang Doni. Kakak saya yang namanya Jumadi itu biasa kerja kasar jadi kuli bangunan di Jakarta ikut paman. Tapi proyek terakhir baru aja selesai minggu lalu. Nah sekarang luntang-lantung gak ada pemasukan lagi. Terus kalau adik perempuan saya Jumirah, dia baru banget lulus SMA. Nah daripada nganggur di kampung, katanya mending ikut merantau ke Bekasi bantu-bantu kerja.
Gembul kembali mengambil satu potong bakwan panas dari piring di meja, lalu menyela dengan nada tenang. Ya wis, kalau begitu Bang Doni, daripada kita nyari orang luar yang belum jelas asal-usulnya, mending saudaranya Jumri aja. Doni terdiam sejenak, menimbang-nimbang pengeluaran operasional kafenya. Namun, mengingat Jumri memang sudah menjadi andalannya di dapur sejak lama, Doni akhirnya mengibaskan tangan tanda setuju. Ya udah, kalau bukan Omah, lu bawa deh tuh kakak sama adek lu kemari. Tapi ingat, bilangin sama Dipada, di sini kerjaan aku udah cepet, sat-sat. Urusan gaji sama makan, tenang aja. Lu tau sendiri pan gua agak pernah motong hak pegawai. Wajah Jumri langsung berubah cerah. Dia membungkukkan badannya berulang kali dengan rasa syukur yang mendalam. Matur nuwun Gusti, matur nuwun banyak Bang Doni, Mas Gembul. Habis ini saya langsung telepon orang-orang di Brebes biar kakak sama adik saya langsung siap-siap naik bus ke Bekasi besok pagi. Oh iya, tadi siapa dah? Nama abang sama adik lu? Tanya Doni lagi. Oh, kalau nama kakak saya Jumadi. Nah kalau adik saya Jumirah, jawab Jumri. Mendengar itu, Doni sempat tertegun sebentar. Abang lu Jumadi, adik lu Jumirah, nah lu Jumri. Bisa sama begitu ya Jum? Baru tahu gua, ujar Doni. Ya bang, itu bapak saya yang ngasih namanya, saud Jumri. Berarti marga keluarga lu marga Jum ya kalau begitu? Ledek Doni. Abang bisa aja deh, ucap Jumri sedikit malu. Yaudah bang, saya mau telepon kakak sama adik saya dulu, ujar Jumri disusul anggukan dari Doni. Jumri langsung berjalan tergesa-gesa menuju ruang belakang untuk mengambil ponselnya, meninggalkan Doni yang masih mengobrol dengan Gembul. 2 hari kemudian, matahari Bekasi bersinar sangat terik di atas lahan 1 hektar milik Mas Zubaida. Suara raungan mesin bus antar kota antar provinsi sesekali terdengar bergemuruh dari garasi PO Bus yang terletak tepat di sebelah kiri warung kopi Bang Doni. Asap tipis knalpot bus membumbung ke langit, menambah pengap suasana siang itu. Jumri sudah berdiri di dekat gerbang masuk area kafe sejak setengah jam yang lalu. Matanya terus memandang ke arah jalan raya, menunggu bus dari arah timur melintas. Tak lama kemudian, sebuah bus jurusan Jawa Tengah merapat ke tepi jalan tepat di depan gerbang. 2 orang turun dari pintu belakang bus sambil membawa barang bawaan yang cukup banyak. Jumri langsung berlari mendekat. Sosok pria bertubuh tegap dengan kulit legam terbakar matahari melangkah turun sambil menyandang tas ransel kain yang tampak lusuh. Di belakangnya, seorang gadis muda dengan rambut dikucir kuda turun sambil mendekap sebuah kardus mie instan berperakat lakban yang berisi pakaian. Ya, mereka adalah Jumadi dan Jumira. Mas Jumadi, Jumira, panggil Jumadi. Jumira langsung tersenyum lebar melihat kakaknya itu, sementara Jumadi hanya mengangguk pelan sambil membetulkan posisi tali tas ranselnya. Wajah Jumadi tampak agak pucat dan pandangan matanya terlihat lelah, seolah dia tidak bisa tidur sepanjang perjalanan di dalam bus. Mas Jumri, wah gede banget ya tempat kerjanya Mas Jumri. Itu bus banyak banget di sebelah. Itu garasi bus sebelah Mir. Lahan ini semuanya punya emaknya bos kita. Ya udah yuk, kita langsung masuk ke dalam. Bang Doni sama Mas Gembul udah nungguin di kafe. Jumri menuntun kedua saudaranya melewati area parkir depan kafe yang mulai diisi beberapa mobil dan motor pelanggan. Begitu masuk ke area indoor cafe yang sejuk karena pendingin ruangan, Jumadi sempat menghentikan langkahnya sejenak. Dia menatap interior kafe yang mewah dengan lampu gantung estetik dan dinding kaca besar yang menghadap langsung ke jalan. Ada guratan rasa minder di wajahnya yang kaku. Di salah satu meja sudut, Doni sedang duduk bersama Gembul yang sibuk membolak-balik lembaran menu baru. Jumri langsung membawa kakak dan adiknya mendekat. Bang Doni, Mas Gembul,
Ini kakak saya sama adik saya udah sampai. Jumadi sama Jumira baru sampai dari Brebes. Doni meletakkan gelas es kopinya ke meja, lalu menatap tajam kedua orang di depannya, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oh, kenalin ya, nama saya Doni. Nah, ini yang kedua namanya Gembul. Kalau semua udah kenal bang, saut Gembul. Jumadi dan Jumira segera duduk di kursi kayu di hadapan Doni dengan posisi tubuh yang sangat tegak karena canggung. Kemudian, keduanya pun langsung berkenalan dengan Doni. Di situ Doni langsung memberitahu keduanya apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Oke, kerja di mari mah gampang-gampang susah. Yang penting jujur, rajin, sama kagak banyak tingkah. Lu berdua mulai hari ini gue terima di sini. Nah, urusan tempat tinggal, berhubung lu berdua cowok cewek, kagak boleh disatuin. Udah atur. Doni melirik ke arah luar kaca, menuju ke area belakang kafe. Nah, buat Jumadi, lu bakalan tinggal di mes karyawan yang ada di belakang kafe. Satu kamar sama Pak Slamet. Nah, dia itu petugas parkir sekaligus yang megang kebersihan area luar. Terus bakal Jumira, lu bakal tinggal atuh kos-kosan sama si Lili. Kosnya rada jauh dari mari. Jumadi membungkukkan kepalanya dengan hormat. Iya Bang Doni, saya mana saja dimanapun tidak apa-apa. Oh, ya wis kalau begitu, mumpung hari ini baru sampai, kalian istirahat aja dulu, beresin barang-barang dulu. Besok pagi jam 8 baru mulai masuk kerja. Seragamnya nanti saya kasih ya. Setelah urusan administrasi selesai, Jumri langsung mengantarkan Jumira terlebih dahulu ke kosannya. Sementara Jumadi berjalan sendiri menuju kamarnya di bagian belakang bangunan kafe, melewati pagar yang berbatasan langsung dengan gudang beras milik Doni. Mendapat kabar dari Doni jika akan ada karyawan baru yang akan satu kamar dengannya, Pak Slamet nampak sudah menunggu kedatangan Jumadi di depan kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet yang akan satu kamar sama panjenengan. Katanya nama panjenengan cuma dia. Masuk-masuk, bawa barang-barang panjenengan sekalian ke dalam. Jadi begini, kamu nanti tidurnya di ranjang sebelah kanan yang posisinya dekat jendela. Nah, ranjang sebelah kiri itu punya saya, ujar Pak Slamet panjang lebar. Ya Pak Slamet, perkenalkan nama saya Jumadi. Terima kasih banyak sudah mau berbagi kamar dengan saya. Jumadi melangkah masuk dan meletakkan tas ranselnya di atas kasur busa yang dilapisi spray biru. Dia berjalan mendekati jendela kamar yang terbuka sedikit. Begitu matanya memandang keluar jendela, detak jantung Jumadi mendadak berdegup lebih kencang. Tepat di balik jendela itu terhampar sisa lahan kosong seluas 4.000 meter persegi yang masih berupa semak belukar. Jajaran pohon pisang, beberapa pohon tua yang rimbun, dan sebuah pohon besar. Suasana di lahan belakang itu tampak sangat sepi dan berbanding terbalik dengan keramaian kafe di bagian depan. Jumadi memegangi dadanya yang terasa sesak, seolah ada sekelebat bayangan buruk yang mendadak melintas di pikirannya saat menatap kegelapan di bawah rindangnya pepohonan lahan kosong tersebut. Monopodi, kenapa kamu bengong begitu? Jumadi tersentak, lalu buru-buru membalikkan badan dengan senyum yang dipaksakan. Tidak apa-apa Pak Slamet, cuma lihat aja ke belakang. Luas juga ya tanah yang ada di belakang kafe. Oh, itu tanah memang milik daripada Mak Zubeda. Memang sengaja belum dibangun apa-apa oleh Bang Doni. Soalnya kata beliau agar sirkulasi udara di sini bagus dan tidak sumpek. Tapi memang agak sepi banget. Nah, kamu kalau malam-malam jangan suka keluyuran ke belakang sana ya, banyak nyamuk. Jumadi hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya rasa cemas yang mendalam mulai merayap naik tanpa bisa ia kendalikan. 2 hari berlalu sejak kedatangan Jumadi dan Jumira di Bekasi. Operasional kafe warung kopi Bang Doni berjalan seperti biasa, bahkan cenderung makin padat karena bertepatan dengan akhir pekan.
Di area parkir depan yang luas, kendaraan roda 4 dan roda 2 milik pengunjung tampak berderet rapi di bawah arahan sempritan dari Pak Selamat yang bekerja dengan cekatan. Di dalam kafe, kehadiran Jumadi dan Jumirah sebagai tenaga office boy baru langsung memberikan dampak besar. Area meja makan yang biasanya lambat dibersihkan saat jam sibuk kini selalu steril berkat kecekatan Jumirah. Sementara itu, Jumadi fokus pada kebersihan koridor, pembuangan sampah, dan area toilet yang menjadi perhatian utama Doni sejak awal. Siang itu, Doni nampak berdiri di dekat meja kasir sambil memantau kinerja karyawan barunya. Gembul berjalan mendekat sambil membawa segelas es teh manis berukuran besar. "Bujuk, itu gelas siapa ember? Lu aus apa mau mandi?" sindir Doni. Apa sih bang, ini kan emang udah takaran saya," saut Gembul. "Ya gue tahu itu takaran lu. Lagian gelas gede gitu siapa yang mau make? Gue yakin si Kotep bisa tenggelam di gelas lu," ledek Doni lagi tanpa dibalas oleh Gembul. "Oh iya Bul, ngomong-ngomong bagaimana kerjaan si Jumadi sama Jumirah?" tanya Doni. Kakak sama adik Jumri kerjanya rajin bang. Dari pagi saya perhatikan, udah ada berhentinya nyapu sama ngelap-ngelap kaca," jawab Gembul. Mendengar itu, Doni hanya mengangguk dan mendengus pelan sambil meminum es kopinya, lalu kembali fokus memeriksa laporan stok bahan baku di meja kasir bersama Gembul hingga sore hari. Waktu berputar cepat hingga menunjukkan pukul 11 malam. Jam operasional kafe warung kopi Bang Doni telah usai. Beberapa karyawan sudah pulang, sementara Jumri dan Gembul sedang membantu proses perhitungan uang kasir di ruang administrasi bersama Doni. Suasana kafe mulai sunyi, lampu-lampu utama di area indoor sudah dimatikan, menyisakan lampu temaram di sudut koridor belakang. Jumadi berjalan menyusuri koridor menuju toilet pria untuk melakukan pembersihan terakhir sebelum kafe dikunci. Dia membawa sebuah ember hitam berisi air karbol dan sebuah kain pel. Langkah kakinya terdengar menggema di sepanjang lorong yang sepi. Begitu melangkah masuk ke dalam toilet pria, Jumadi langsung menyalakan lampu atas ruangan berbentuk persegi yang dilapisi keramik putih mengkilap itu nampak bersih. Jumadi mulai mengepel lantai dengan gerakan teratur lalu mengisi ulang sabun cair yang ada di dekat wastafel. Namun tiba-tiba Jumadi merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduk di lengannya berdiri tegak. Jumadi menghentikan gerakan pelnya. Dia menahan nafas sejenak, merasakan udara yang mendadak berubah menjadi begitu pengap. Tak lama berselang, Jumadi seperti mendengar suara gesekan halus dari arah bilik toilet paling ujung. Dia pun menoleh cepat, matanya menatap tajam ke arah pintu bilik yang tertutup rapat itu. "Siapa di dalam? Apa ada orang?" Tidak ada jawaban. Sunyi mencekam kembali menguasai ruangan. Jumadi mencoba berpikiran positif bahwa mungkin itu hanya suara binatang atau rembesan air. Dia kembali melanjutkan pekerjaannya mengisi tisu. Tapi tanpa diduga, keran air stainless steel di wastafel sebelah kanan Jumadi mendadak berputar sendiri dengan perlahan. Air langsung mengucur deras dengan suara gemericik yang bising. Jumadi tersentak mundur satu langkah. Dia menatap keran air tersebut dengan mata terbelalak. Dia yakin betul tadi sudah menutup keran itu rapat-rapat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Jumadi maju dan memutar kembali keran tersebut hingga air berhenti mengalir. Namun tepat saat aliran air berhenti, seketika bau menyengat yang amat busuk mendadak menyerbak memenuhi seluruh ruangan toilet, mengalahkan wangi karbol yang baru saja disemprotkan. Jumadi nampak bingung dari mana bau tersebut berasal, hingga tanpa sengaja
Pandangan mata Jumadi menatap lurus ke arah cermin besar yang terpasang di atas wastafel. Di situ, jantung Jumadi serasa berhenti berdetak. Bagaimana tidak, di dalam pantulan cermin tepat di belakangnya nampak sesosok bayangan pria sedang berdiri tegak. Sosok itu mengenakan pakaian kaos oblong yang robek-robek, basah kuyup, dan dipenuhi noda tanah yang pekat. Kepalanya terkulai miring ke arah kiri dengan sudut yang patah secara tidak wajar. Mata kiri dari sosok di dalam cermin itu keluar dari rongganya, memandang lurus dan tajam tepat ke arah bola mata Jumadi. Jumadi langsung tersentak hingga dia spontan langsung membalikan tubuhnya untuk melihat langsung sosok tersebut. Begitu Jumadi berbalik ke arah belakang, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya sendiri. Pintu-pintu bilik toilet tetap tertutup rapat. Nafas Jumadi memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi dan pelipisnya. Dada pria bertubuh kekar itu naik turun karena rasa takut luar biasa. Dia sangat mengenali ciri-ciri fisik sosok yang barusan dia lihat di dalam cermin. Dan mungkin dia sudah meninggal, lirik Jumadi dengan suara bergetar hebat. Seketika dia pun lari terbirit-birit keluar dari toilet tersebut. Di dekat pintu keluar belakang, Pak Slamet yang sedang mengunci gerbang kecil penghubung gudang beras nampak kaget melihat Jumadi berlari kencang dengan raut wajah ketakutan. Well adalah, Ono Budi, kenapa kamu lari-lari seperti sedang dikejar anjing gila begitu? Jumadi berhenti di depan Pak Slamet sambil memegangi kedua lututnya yang lemas. Dia berusaha mengatur nafasnya yang putus-putus, menoleh ke arah koridor toilet yang gelap dengan rasa ngeri mendalam. Tidak apa-apa Pak Slamet, cuma tadi ada kecoa. Saya takut Pak, ucap Jumadi berusaha menyembunyikan apa yang baru saja dilihatnya dari Pak Slamet. Walah Didi, kamu itu kenapa? Sama kecoa saja takut, kirain saya ada apa? Ucap Pak Slamet mengernyitkan dahi menatap Jumadi dengan penuh keheranan. Jumadi sengaja tidak memberitahu Pak Slamet karena memang dia tidak ingin membuat heboh di tempat kerja barunya tersebut. Namun, bila boleh jujur, ini bukanlah yang pertama bagi Jumadi melihat makhluk astral secara langsung. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ya, bayangan sosok pria yang dilihatnya tadi terus berputar, membuka kembali kotak hitam masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Di malam harinya, suasana di dalam kamar terasa sangat sunyi malam itu. Jarum jam dinding di atas pintu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam yang berembus kencang dari arah luar membuat jajaran pohon pisang di lahan mengeluarkan suara gesekan kasar yang konstan. Di atas ranjang sebelah kiri, Pak Slamet sudah tertidur pulas dengan posisi terentang mengeluarkan suara dengkur bersaut-sautan. Namun di ranjang sebelah kanan, Jumadi sama sekali belum bisa memejamkan mata. Terlihat Jumadi nampak meringkuk dan gelisah. Rupanya kejadian tadi membuatnya gelisah. Pantulan bayangan pria dengan kepala miring dan mata kiri yang keluar dari rongganya langsung terbayang jelas di kegelapan. Maafin aku, No. Maafin aku. Aku terpaksa waktu itu. Aku takut di penjara, lirik Jumadi dengan suara yang teredam bantal. Pikiran Jumadi mendadak terlempar jauh ke belakang, menembus ingatan beberapa tahun lalu di sebuah kawasan hutan lindung yang terletak di ujung kampung halamannya Brebes. Kenangan kelam yang selama ini ia kunci rapat-rapat kini terbuka paksa. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, suasana hutan lindung Brebes sangat gelap gulita dan berkabut tebal. Tidak ada cahaya apapun selain berkas sinar kuning dari 2 buah lampu senter kepala yang dipakai oleh Jumadi dan rekannya Tarno.
Dua pria itu sedang melakukan aksi nekat yang melanggar hukum, menebang pohon jati secara ilegal untuk dijual kepada penada di kota. Mereka sengaja bergerak di tengah malam agar tidak terendus oleh polisi hutan. Srek srek, srek srek, srek srek. Suara gergaji bergetar hebat di tangan Jumadi dan Tarno. Mereka berdua memegang masing-masing ujung gergaji, menariknya maju mundur secara bergantian dengan tenaga penuh untuk memotong batang pohon jati di hadapan mereka. Keringat nampak bercucuran membasahi seluruh tubuh mereka. Cepetan dikit tariknya. Perasaanku dari tadi tidak enak. Ya sabar dong, No. Ini sedikit lagi rubuh. Awas, pegang gergajinya yang bener, jangan sampai meleset. Kretek, kretek. Batang pohon jati setinggi 20 meter itu mulai mengeluarkan suara retakan keras. Jumadi langsung menghentikan gerakannya. Namun, saat pohon itu mulai miring, hembusan angin kencang dari arah barat mendadak berputar, menghantam bagian atas tajuk pohon. Arah tumbang pohon yang seharusnya jatuh ke area kosong di sebelah kanan mendadak bergeser drastis menuju ke arah kiri tempat Tarno berdiri. No, Tarno, awas, jingkir No! Teriak Jumadi dengan suara melengking panik. Tarno yang posisinya sedang memegangi tuas gergaji terlambat merespon. Kakinya tersangkut akar pohon yang menjalar di atas permukaan tanah. Brak! Kejadian itu berlangsung luar biasa cepat dan tragis. Batang bagian tengah pohon jati raksasa itu ambruk murni, menghantam tepat di area dada, leher, hingga wajah bagian kiri Tarno sebelum akhirnya mengunci seluruh tubuh pemuda itu di atas tanah hutan. Tidak ada jeritan minta tolong yang panjang karena Tarno langsung meninggal dunia di tempat dalam hitungan detik. Jumadi jatuh terduduk di atas tanah, lemas, dengan jantung yang berdegup kencang tak beraturan. Sorot lampu senter kepalanya yang bergetar hebat memperlihatkan dengan jelas darah segar yang mengucur deras membasahi tanah dan tumpukan daun jati kering. Jumadi terkejut dan takut luar biasa. Tubuhnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki menyaksikan rekannya tersebut tewas secara mengenaskan. No, Tarno, bangun No! Panggil Jumadi dengan suara parau karena syok. Jumadi merengkak maju, mencoba menarik dahan pohon, namun beratnya mustahil digerakkan oleh satu orang. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang mendalam, otak Jumadi mendadak dipenuhi pikiran buruk. Jika dia berlari ke kampung untuk meminta bantuan mengevakuasi mayat Tarno, otomatis semua orang akan tahu bahwa mereka sedang melakukan aksi penebangan liar. Dan hukumannya sangat berat. Dia pasti akan langsung dijebloskan ke dalam penjara dan masa depannya akan hancur total. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan rasa setia kawannya. Tanpa memperdulikan jasad rekannya yang terjepit di bawah pohon, Jumadi langsung menyambar gergaji miliknya dengan terburu-buru, membalikan badan, lalu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan jasad Tarno sendirian di tengah gelapnya hutan. Tindakan pengecut Jumadi yang meninggalkan jasad sahabatnya demi menyelamatkan diri sendiri itulah yang akhirnya menjadi jangkar kutukan. Arwah Tarno mati penasaran dalam kondisi membawa dendam kesumat yang amat sangat pekat kepada Jumadi. Keesokan harinya, seluruh kampung gempar karena ada warga yang sedang mencari kayu menemukan jasad Tarno yang sudah kaku. Pihak keluarga Tarno menangis histeris, namun mereka sama sekali tidak tahu harus menuduh siapa atau dengan siapa Tarno pergi malam itu. Karena malam-malam sebelumnya Tarno selalu keluar rumah secara diam-diam tanpa pamit. Di hari yang sama, saat jasad Tarno dievakuasi, Jumadi langsung kabur ke Jakarta menggunakan bus pertama untuk ikut pamannya bekerja sebagai kuli bangunan
demi menghilangkan jejaknya. Kembali ke masa kini, di malam berikutnya. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana di sekitar area kafe warung kopi Bang Doni sudah terlihat sepi total. Seluruh lampu kafe bagian depan telah dimatikan, hanya ada lampu neon kecil yang menerangi area parkiran dan taman. Di dalam kamar, lagi-lagi Jumadi tak bisa memejamkan matanya, walau sudah merebahkan tubuhnya dan menutup wajahnya memakai kain. Tetap saja rasa kantuk sulit untuk diraih. Karena hal itu dia pun segera keluar kamar sekedar untuk mencari angin, berharap rasa kantuk akan segera menghinggapinya. Dengan langkah pelan, dia pun keluar dari kamar. Meski demikian, bayangan kejadian yang dialaminya di toilet sebelumnya masih terus terngiang di benaknya. Ia berusaha menenangkan diri. Dalam pikirannya, kejadian itu mungkin terjadi karena toilet tersebut memang angker dan menyeramkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi lagi. Lagi pula, sekarang ia berada di luar ruangan. Menurutnya, mustahil mengalami kejadian serupa di tempat yang lebih terbuka dan terang. Dengan keyakinan itu, dia pun melanjutkan langkahnya sambil berusaha mengusir rasa takut yang masih tersisa di dalam hatinya. Oleh karenanya, Jumadi berjalan menuju area parkiran depan kafe yang menghadap ke jalan raya. Saat itu, jalan raya nampak sepi dan hanya dilalui 1-2 kendaraan. Kemudian, dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyalakan satu batang. Suasana malam itu sangat dingin. Angin bertiup cukup kencang membuat daun-daun dari satu pohon besar yang berdiri tegak di seberang jalan saling bergesekan. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di jalan. Suasana seketika hening dan senyap. Saat itu, Jumadi duduk menyandarkan punggungnya di kursi kafe sambil menatap ujung rokoknya yang menyala merah. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok seseorang yang berada di seberang jalan. Pada awalnya, tak ada yang aneh pada sosok orang tersebut hingga akhirnya Jumadi merasa ada yang aneh ketika sosok pria itu berhenti di sebuah pohon. Ya, dia terlihat terdiam dengan wajah menatap ke bawah. Jumadi merasa heran, mengapa pria yang berada di seberang jalan itu terdiam cukup lama. Hingga akhirnya, tiba-tiba saja pandangan pria itu langsung menatap Jumadi yang tengah menikmati rokoknya itu. Tayal, Jumadi pun langsung tersentak karena bila diperhatikan lagi, wajah sosok pria di seberang jalan itu begitu familiar bagi Jumadi, dan ya, sosok pria itu adalah Tarno. Pemandangan mengerikan itu muncul kembali. Wajahnya yang nampak hancur dengan posisi sebelah mata yang keluar dari tempatnya membuat Jumadi membeku. Rokok di selipan jarinya pun langsung jatuh ke atas tanah. Tak lama, sosok itu melangkah maju ke arah Jumadi. Sosok itu mulai menyeberangi jalan. Gerakannya kaku, mulutnya yang penuh noda darah kering terbuka sedikit, mengeluarkan suara parau yang bergetar rendah. Jumadi, aku sakit, Di. Kenapa kamu ninggalin aku, Di? Walau sosok itu berada jauh, namun suaranya seakan terdengar jelas di telinga Jumadi. Jumadi mundur pasrah hingga punggungnya membentur keras dinding. Nafasnya mendadak berhenti karena shock luar biasa. Seluruh otot kakinya lemas seketika. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri rekan yang ia tinggalkan tewas di tengah hutan kini berdiri nyata di hadapannya. Ketakutan Jumadi pecah. Dia membalikkan badan, menjatuhkan ponselnya begitu saja di atas lantai, lalu berlari sekencang-kencangnya kembali ke dalam kamar.
Jumadi langsung menutup pintu kayu kamarnya dengan rapat, menguncinya dari dalam, lalu melompat ke atas ranjang. Jumadi menarik kain sarungnya hingga menutup seluruh kepala. Tubuhnya bergetar hebat di atas kasur. Dia terus meracau meminta maaf di dalam gulungan kain sarung. Di pagi harinya, saat Pak Selamat bangun, dia mendapati kondisi fisik Jumadi menurun drastis. Wajahnya menjadi kuyu, matanya hitam karena kurang tidur. Dengan bergegas, Pak Selamat langsung menelpon Jumri mengabarkan keadaan kakaknya tersebut. Mendengar itu, Jumri panik. Dia pun langsung meluncur ke kafe untuk melihat keadaan sang kakak tersebut. Dan saat berada di sana, keadaan Jumadi makin memburuk. Dia terlihat meracau dan berbicara yang tidak jelas. Astagfirullah, kakak saya kenapa Pak Selamat? Di dalam kamar, kondisi sudah berantakan. Kasur busa milik Jumadi sudah bergeser dari ranjang. Di tengah ruangan, Jumadi sedang duduk bersila di atas lantai. Dengan posisi tubuh yang sangat kaku, kedua matanya melotot putih ke atas, menyisakan sedikit sekali bagian hitamnya. Pak Selamat berdiri di sudut kamar dekat jendela sambil memegangi sapu lidi. Wajahnya ketakutan. Jum, kakak kamu sepertinya ini kesurupan, Jum. Tadi tiba-tiba dia itu melompat dari kasur, Jum. Terus langsung begini, Jum. Tidak jelas bicaranya. Jumri memberanikan diri mendekati Jumadi dan langsung memegang pundak kakaknya tegap. Mas Jumadi, sadar mas, istighfar. Begitu tangan Jumri menyentuh pundak itu, tubuh Jumadi kejang hebat. Kepala Jumadi meliuk patah ke arah kiri dengan sudut yang tidak wajar. Jumadi mendongak, menatap Jumri dengan pandangan mata yang sangat dingin dan penuh kebencian. Saat mulutnya terbuka, suara yang keluar bukan lagi suara asli Jumadi, melainkan suara parau berat dan bergetar yang sangat asing. Jangan ikut campur. Kakakmu ini harus mati. Dia meninggalkan aku sendirian di hutan. Aku tersiksa. Aku mati karena dia. Jumadi mengamuk. Dengan satu sentakan tangan, dia menepis tangan Jumri hingga adiknya itu terlempar membentur dinding kamar. Kekuatan fisik Jumadi meningkat berkali-kali lipat dari manusia biasa. Dia mencakar lantai hingga kuku-kukunya berdarah, lalu mencoba menerkam Pak Selamat yang berada di dekatnya. Waduh, lepasin Jumri, cepat telepon Doni sama Gembul, buruan. Aku ndak kuat ini nahan tenaganya, teriak Pak Selamat sambil menahan dorongan tubuh Jumadi menggunakan gagang sapu. Jumri yang kesakitan di lantai segera bangkit berdiri tanpa berpikir panjang lagi. Dia berlari keluar kamar dan langsung menelpon Bang Doni dengan air mata yang mulai menetes. Sementara itu, Doni yang tengah sarapan dengan Gembul nampak duduk berdua di depan teras. Bul, si Jumri kemana, Bul? Kagak sarapan dia? Tanya Doni. Gue tahu bang, tadi pas saya di kamar mandi dia pergi keluar bang. Jawab Gembul. Mana itu bocah? Tumbenan, saut Doni. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja ponsel Doni berbunyi. Melihat nama Jumri di layar, Doni pun langsung mengangkatnya. Halo Jum, ucap Doni. Bang Doni tolongin saya bang, mas kesurupan bang, ujar Jumri yang langsung membuat Doni terkejut. Doni seketika beranjak dari duduknya dan langsung menaruh piring yang dipegangnya. Dia langsung menarik tangan Gembul yang saat itu sedang menyuapkan nasi ke mulutnya. Astagfirullahaladzim bang, apaan sih? Sentak Gembul terkejut. Bul, ayo Bul, kita berangkat sekarang Bul, ujar Doni tergesa-gesa. Gembul yang masih mengunyah pun tampak kebingungan. Mau kemana sih bang? Ini kan saya lagi makan bang. Ntar aja terusinnya, taruh piring lu cepat. Ya tapi ada apa dulu bang? Si Jumadi, abang Jumri, kesurupan di kafe Bul. Kagak ngerti banget sih lu, sentak Doni sewot. Ngomong dong bang, saut Gembul yang langsung ikut bergegas. Tak lama berselang, keduanya tiba di kafe warung kopi Bang Doni. Begitu sampai di ambang pintu kamar, Doni dan Gembul melihat Pak Selamat sudah terjepit di sudut ruangan, sedangkan Jumri nampak memegangi kakaknya agar tak menyakiti Pak Selamat. Di situ,
terlihat Jumadi yang kerasukan sedang mencengkram leher baju Pak Slamet dengan kedua tangannya. Pak Slamet pun nampak tercekik dan hampir kehabisan nafas. Bang Doni tolong saya bang, saya tidak bisa nafas bang, teriak Pak Slamet dengan suara tercekat. Jumadi, lepasin tuh aki-aki, bisa koit dia lu gituin, sentak Doni tegas. Mendengar suara Doni, Jumadi membalikan badannya dengan kaku. Arwah Tarno yang berada di dalam tubuh Jumadi menggeram layaknya binatang buas. Dia melepaskan Pak Slamet, mendorong Jumri hingga tersungkur ke belakang, dan kemudian mengalihkan sasarannya kepada Doni dan Gembul. Jumadi melangkah maju, berniat menerkam ke arah Doni dan Gembul dengan wajah menyeringai. Hal itu langsung membuat Gembul gusar. Namun tidak demikian dengan Doni. Ia sama sekali tidak bergeser 1 sentimeter pun dari posisinya berdiri. Tepat saat tubuh Jumadi berjarak setengah meter di depannya, Doni langsung menggerakkan kaki kanannya dengan sangat cepat, menerjang dadanya hingga ia jatuh tersungkur. Saat itu Jumadi langsung berdiri, seakan tidak merasa sakit sedikit pun. Mungkin jika tidak kesurupan, Jumadi akan merasakan sakit di dadanya. Mendapati itu, Doni langsung menghampirinya dengan jarak yang begitu dekat. Jumadi langsung menerjang Doni, tapi lagi-lagi Doni bisa menghindar sehingga terlihat Jumadi nampak membelakangi Doni. Mendapati kesempatan itu, Doni langsung mengunci Jumadi dari belakang. Dengan segera Doni meminta Gembul untuk menyadarkan Jumadi. "Bul, cepetan sadarin si Jumadi, gua pegang ini." Dengan wajah polosnya, Gembul langsung menuruti ucapan Doni. Namun entah mengapa Gembul langsung pergi dari tempat itu. Tak ayal Doni pun langsung merasa jengkel. Bujuk si gembrot, bukannya nyembuhin si Jumadi malah kabur. Suwe, sentak Doni sewot. Rupanya Gembul saat itu mencari air putih sebagai media untuk menyadarkan Jumadi. Setelah dapat, Gembul langsung membacakan doa di air minum tersebut. Kemudian Gembul kembali ke kamar itu dan langsung menyemburkan air minum itu ke wajah Jumadi. Namun sayangnya bukan hanya wajah Jumadi yang terkena semburan dari Gembul, akan tetapi wajah Doni pun tak luput dari semburan itu. Samber gledek Gembul, ngapa gue ikutan disembur? Mana mulut tebuk comberan lagi, sentak Doni sewot. Maaf bang, gak sengaja bang, ucap Gembul. Begitu terkena semburan dari Gembul, tubuh kekar Jumadi langsung lemas. Dia langsung pingsan, namun tidak sampai terjatuh di atas lantai karena saat itu Doni langsung memeganginya. 10 menit berlalu. Setelah kejadian menegangkan itu, keadaan pun sudah mulai normal kembali. Jumadi sendiri sudah siuman setelah diberikan minum air putih hangat dan minyak kayu putih di pelipisnya. Ia duduk di tepi ranjang dengan posisi membungkuk, memegangi kepalanya yang masih terasa pening. Doni berdiri berkacak pinggang di depan Jumadi, sementara Gembul duduk santai di atas kursi kayu sambil mengunyah sisa roti yang ia temukan di dapur. Makan roti lu, Bul? Dapat dari mana tuh roti? Tanya Doni. Tadi nemu di dapur bang, jawab Gembul. Idih, kayak curut lu, Bul, makan roti nemu, ledek Doni. Yang gue bang, orang ini ada di dalam box roti kok, berarti masih bersih dong, masih layak makan dong, terang Gembul. Yaudah, setelah lu. Terus ini bagaimana nih? Si Jumadi udah aman apa belum? Terus ngapa dia bisa kesurupan kayak begitu? Apa jangan-jangan dia punya pegangan kali, Bul? Satu-satu bang nanyanya, saya kan jadi bingung jawabnya bang. Elah, ribet amat sih lu. Ya udah, itu ngapa dia bisa kayak begitu kesurupan? Tanya Doni lagi. Ya tanya sama orangnya lo, jawab Gembul yang langsung membuat Doni jengkel. Bujuk dah lu ya, lama-lama bikin gua kesel mulu lu, gua kempesin nih, saut Doni sewot. Kemudian keduanya pun langsung mendekati Jumadi yang keadaannya sudah mulai membaik. Kemudian Doni bertanya pada Jumadi, apakah dia memiliki satu pegangan atau ilmu-ilmu tertentu sehingga ia mengalami kesurupan. Mendengar itu,
Jumadi langsung gemetar. Dia menatap Jumri adiknya, lalu menatap Doni dengan mata berkaca-kaca karena penyesalan yang amat mendalam. Air matanya luruh, mengalir melewati pipinya yang kuyup. Maaf, maafin saya Bang Doni, Mas Gembul. Saya salah. Arwah itu, arwah itu adalah Tarno, teman saya pas nebang kayu dulu di kampung. Jumadi menyeka air matanya dengan kasar, lalu menceritakan kronologis kejadian malam tragis itu secara jujur tanpa ada yang ditutupi lagi. Dia menjelaskan bagaimana sebuah pohon jati itu ambruk dan membunuh Tarno di tempat, hingga tindakan pengejutnya yang langsung kabur meninggalkan jasad Tarno sendirian di tengah hutan karena takut ditangkap polisi hutan. Jumri yang mendengar cerita itu langsung shock. Dia tidak menyangka kakak kandungnya menyimpan rahasia seperti itu selama bertahun-tahun. Mendengar pengakuan Jumadi, Doni akhirnya mengalami alasan dibalik gangguan yang terus dialami pria itu sejak datang ke Bekasi. Namun alih-alih merasa iba, Doni justru menegaskan bahwa semua masalah itu tidak akan pernah selesai selama Jumadi terus berusaha lari dari masa lalunya. Menurut Doni, satu-satunya jalan adalah menghadapi semuanya secara langsung. Dia meminta Jumadi untuk kembali ke Brebes dan menemui keluarga Tarno, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Doni juga mengingatkan bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi dan sudah saatnya Jumadi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Setelah sempat diliputi ketakutan, Jumadi akhirnya menyadari bahwa Doni benar. Selama bertahun-tahun dia hidup dalam rasa bersalah dan terus berusaha mengubur kejadian tersebut. Namun semakin dia menghindar, semakin besar pula beban yang harus ditanggungnya. Dengan hati yang berat, Jumadi pun memutuskan untuk pulang ke Brebes. Dia bertekad menemui keluarga Tarno, mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikannya, serta menerima apapun konsekuensi yang harus ia hadapi atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Selesai. Wow, luar biasa. Ngeri banget ya terornya ya. Ini kalau teman-teman enggak, nih Jumadi ini, kakaknya Jumri ini pernah dibawakan kisahnya oleh Mas Dani SBR nih. Jadi buat yang bingung, ada kira-kira 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah, ini tentang Jumadi, masa lalunya Jumadi nih. Jadi ternyata nyambung ke warung kopi Bang Doni. Ternyata Jumadi bekerja di warung kopi Bang Doni. Jadi kejadian masa lalu itu ternyata terus menghantui Jumadi. Dia terus diteror tuh oleh arwah penasaran dari sahabatnya Tarno yang harus meninggal di tengah hutan pada malam hari karena aksi pembalakan liar yang mereka berdua lakukan. Wah, ngeri banget ya. Ya untung alhamdulillahnya di situ ada Bang Doni dan juga ada Gembul. Nah, ketika dia sadar, pada akhirnya dia ngakuin semuanya di hadapan Bang Doni, di hadapan Jumri dan yang lainnya. Tapi saya salut ya Bang Doni ini. Bang Doni akhirnya bilang kalau nggak bisa lari terus dari masalah itu. Nggak bisa lari terus, karena memang terbukti ya bertahun-tahun dia terus dihantui rasa bersalah itu. Jadi saran dari Doni adalah kembali ke kampung, mengakui perbuatannya, dan meminta maaf kepada keluarganya Tarno. Wah, ini konsekuensinya pasti berat ya, tapi saya tetap berdoa ya. Nah, karena saya tetap meyakini bahwa Jumadi adalah orang baik. Semoga ketika dia nanti sudah mengakuinya di keluarga Tarno, keluarganya memaafkan dan tetap mengubur kisah ini dalam-dalam sehingga nanti Jumadi bisa bekerja kembali di warung kopi Bang Doni. Wah, padahal seru ya. Ada trio Jum, berarti Jumadi, Jumri, dan Jumira. Ini kata Bang Doni, marga Jum, bisa aja Bang Doni ya. Tapi seru-seru. Seru banget di sini bagaimana kisah Bang Doni sudah kembali lagi dengan kehidupan sehari-harinya yang justru ini menjadi ciri khas dari warung kopi Bang Doni.
Dan ini adalah episode ke-101. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Mas Dani SBR, kisahnya keren, pakai banget, ditunggu lagi untuk kisah Bang Doni minggu depan. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa diklik, dan boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.